Halo, selamat datang di channel Sang Pujangga. Di channel ini saya akan mengupload video-video tentang cerpen ataupun novel hasil dari karyaku sendiri. Di era tahun 90-an, di mana teknologi belum secanggih seperti sekarang ini, hiburan-hiburan yang ditawarkan kepada orang ataupun kepada masyarakat belum sebanyak hiburan-hiburan seperti sekarang ini. Di tahun 90-an, salah satu kesukaan saya adalah membaca cerpen ataupun novel. Untuk itu, di era tahun digital yang sudah serba canggih sekarang ini, saya ingin tahu dan ingin mengumpulkan apakah masih ada orang-orang yang kegemarannya adalah membaca novel ataupun cerpen. Jadi, cerita pendek yang pertama yang berjudul Carlos Baper. Carlos adalah seorang pemuda yang masih berusia 16 tahun, di mana dia sekarang ini sedang duduk di salah satu sekolah SMA menengah atas yang ada di kotanya. Carlos seorang pemuda yang lugu, baik hati, polos, namun sayang, dia berasal dari keluarga yang bisa dikatakan miskin, karena kedua orang tuanya juga telah bercerai dan entah pergi kemana. Kini Carlos hanya tinggal seorang diri di sebuah rumah kecil yang merupakan rumah dari warisan dari orang tuanya yang telah pergi meninggalkannya itu. Tapi ada satu sikap daripada Carlos ini yang kurang baik, yaitu dia terlalu baperan atau suka membawa perasaan setiap perkataan, sikap orang terhadap dia. Misalnya kalau seseorang memujinya ganteng, dia langsung merasa dirinya benar-benar ganteng. Padahal kan belum tentu. Belum tentu setiap pujian yang diberikan orang kepada kita itu benar-benar tulus daripada hatinya. Bisa saja dia sedang bercanda kan. Begitu juga dengan sikap orang terhadap dia. Misalnya seorang cewek melihati dia atau melirik beberapa kali kepadanya, Carlos ini langsung berkesimpulan bahwa cewek itu suka padanya. Dan dengan pedenya, dia akan berusaha untuk mendapatkan gadis itu. Tidak pandang bulu, mau dia perempuan dari kelas atas, dia tidak peduli. Karena dia tahu perempuan itu suka padanya. Karena sikapnya yang berlebihan ini, akhirnya teman-teman sekolahnya pun menyebutnya dengan Carlos Baper. Dan dari sini, kisah pilu dan kisah sedih dari Carlos ini pun dimulai. Seorang teman kelasnya bernama Nina adalah salah satu cewek paling cantik di kelas Carlos. Nina ini seringkali melirik kepada Carlos. Tentu saja hal ini membuat dia baper. Padahal Nina ini memang terkenal seorang cewek yang memang suka menggoda setiap laki-laki yang menurut dia cukup menarik. Dan satu hari, karena Carlos ini merasa sudah yakin bahwasanya Nina ini menyukai dia, dia pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Nina, teman kelasnya ini. Dan yang tak disangka-sangka, Nina ini ternyata menerima dia menjadi pacarnya. Sejak itu, Carlos pun semakin percaya diri. Carlos pun semakin yakin bahwa apa yang dikatakan teman-temannya itu salah tentang dirinya. Dia bukan baper.
Tapi memang setiap perempuan yang memandang kepada kita adalah karena dia memang suka kepada kita. Itulah menurut prinsip Carlos baper. Suatu hari, Carlos pun menjumpai seorang temannya yang bernama Tony. Tony ini adalah teman kelasnya yang paling suka mengejeknya, membulinya dengan sebutan baper. Carlos pun menemui seorang temannya yang bernama Tony, yang mana Tony ini adalah teman kelasnya yang paling suka membuli dia dengan baper. Hei Tony, apa kau masih nggak percaya kalau setiap perempuan yang melirik kita, yang melihat kita, itu karena dia suka pada kita loh? Kata Carlos. Ah, itu kan kamu aja yang terlalu baperan. Belum tentu cewek itu melihat kita karena dia suka. Itu mungkin saja karena kamu itu terlihat aneh menurut dia. Atau mungkin karena lucu. Ya, lucunya juga bukan gara-gara lo ganteng, tapi bisa saja karena lucu karena penampilanmu yang aneh. Dan bisa juga dia merhatiin kamu gara-gara resletingmu terbuka, kata Tony. Buktinya si Nina itu sering melirik aku dan ternyata dia suka sama aku, kata Carlos lagi kepada Tony. Hahaha, halu kamu ya. Nina itu salah satu cewek paling cantik di kelas kita. Dia juga anak orang kaya. Bagaimana mungkin dia mau sama kamu? Halu kamu, kata Tony. Hah? Apa? Si Nina mau nerima kamu jadi pacarnya? Tanya Tony dengan penuh penasaran. Ya iyalah, kemarin aku udah nembak dia, aku udah menyatakan perasaanku pada Nina dan dia mau menerima aku jadi pacarnya, kata Carlos. Ya, tapi kau jangan senang dulu. Nina itu kan memang terkenal cewek gampangan. Kemarin aja dia juga suka lirik-lirik aku, suka curi-curi pandang sama aku. Cuman bedanya, aku nggak menyatakan perasaanku sama dia karena aku memang nggak tertarik sama si Nina. Itu aja kok bedanya. Mungkin kalau aku juga menyatakan perasaanku padanya, dia juga nerima aku. Itulah Carlos yang lugu dan polos. Sebenarnya yang dikatakan oleh Tony itu benar. Tanpa sepengetahuan Carlos, Nina ini mempunyai cowok lain di luar kelas mereka. Tapi ya, karena sifatnya yang lugu dan polos itu, Carlos sama sekali tidak mengetahui hal itu. Carlos dan Nina pun berpacaran selama beberapa bulan. Dan pada bulan yang keempat, terdengarlah kabar bahwasanya salah seorang murid perempuan di sekolah Carlos hamil. Dan ternyata yang hamil itu adalah Nina, pacarnya Carlos. Orang tua Nina pun panik dan dengan segera menyuruh Nina untuk mencari dan menemui pacarnya untuk dimintai pertanggungjawaban untuk menikahi Nina segera. Selain Carlos, ternyata Nina ini juga mempunyai pacar ataupun cowok yang dekat dengan dia, yaitu Daniel. Dan yang satu lagi bernama Rian. Dan ternyata Nina ini, menurut cerita daripada teman-temannya, sering beberapa kali ke rumah Rian dan juga ke rumah David. Ya sudah bisa ditebak lah ya, kenapa Nina tidak pernah ke rumah Carlos. Ya, karena Carlos ini cowok kere. Nina pun pergi menemui Daniel dan memberitahukan tentang kehamilannya dan meminta pertanggungjawaban kepada Daniel. Namun, Daniel sama sekali tidak mau
mengakui bahwa itu adalah perbuatannya karena dia tahu Nina memiliki pacar selain dirinya. Akhirnya Nina pun menemui Rian dan meminta pertanggungjawaban kepada Rian. Namun Rian juga beralasan yang sama seperti Daniel, dia tidak mau bertanggung jawab. Mendengar hal itu, orang tua Nina pun panik dan kaget, terutama ayah Nina. Bagaimana mungkin kau berhubungan dengan dua orang laki-laki sekaligus? Lalu sekarang bagaimana? Apakah kita akan menggugurkan kandunganmu? Dengar, jika kau tidak menikah segera, kamu segera pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Kamu tidak akan Bapak anggap sebagai anakmu lagi, kata ayah Nina dengan penuh kemarahan dan emosional. Dalam kepanikannya, Nina pun teringat dengan Carlos. Ya, walaupun Carlos itu anak orang miskin, tapi setidaknya dia memiliki sifat yang lebih baik daripada kedua pacarnya, Rian dan Daniel. Lalu dia pun menemui Carlos dan menceritakan semuanya kepada Carlos. Awalnya Carlos menolak karena dia tahu dan yakin bahwasanya dia tidak pernah berbuat macam-macam dengan Nina. Bagaimana mungkin Nina bisa hamil? Tapi Nina terus berusaha memohon, bahkan sampai menangis kepada Carlos untuk segera menikahinya dan menceritakan tentang ancaman orang tuanya kepada Nina. Mendengar hal itu, Carlos pun akhirnya iba dan akhirnya dia bersedia untuk menikahi Nina. Singkat cerita, akhirnya Nina dan Carlos pun menikah. Walaupun kedua orang tua Nina sebenarnya sama sekali tidak setuju dengan Carlos karena mereka tahu latar belakang Carlos ini. Mereka sama sekali tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi dengan keadaan terpaksa, mereka akhirnya menikahkan Carlos dan Nina demi untuk menutupi aib keluarga. Setelah menikah, Carlos pun tinggal di rumah mertuanya. Karena mertuanya tidak setuju, Carlos dan Nina tinggal di rumah Carlos yang miskin. Walaupun Carlos tahu bahwasanya anak yang dikandung Nina bukanlah hasil dari perbuatannya, Carlos tetap menjadi ayah yang bertanggung jawab. Setelah putus dari sekolah dan keluar dari sekolahnya, dia pun akhirnya mencari pekerjaan. Dia melakukan pekerjaan apapun yang dia bisa. Menjadi kuli bangunan, buruh pabrik, apapun dia lakukan demi untuk bertanggung jawab kepada istri dan calon anak. Namun setelah 3 bulan menikah, tanpa diduga-duga Nina pergi meninggalkan rumah orang tuanya tanpa memberi kabar apalagi kepada Carlos. Setelah Nina pergi meninggalkan Carlos, orang tua Nina pun tidak mengizinkan Carlos lagi untuk tetap tinggal di rumahnya. Oleh karena itu, Carlos pun akhirnya pindah dan kembali ke rumah peninggalan daripada orang tua Carlos. Singkat cerita, akhirnya Carlos pun kembali hidup sendiri di rumah kecilnya, di rumah peninggalan orang tuanya bersama dengan seekor kambing yang selama ini dirawatnya dari kecil dengan penuh kasih sayang. Sesekali dia pergi untuk mencari rumput untuk makanan kambing kesayangannya itu. Begitulah setiap harinya yang dilakukan Carlos. Kadang menjadi kuli bangunan, sehabis pulang dari kuli bangunan, dia mencari rumput untuk kambingnya. Dan pekerjaan yang paling sering dia lakukan adalah menjadi penyeberang jalan di persimpangan jalan di daerah rumahnya, di mana lewat menyeberangkan orang atau menyeberangkan mobil,
Dia mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang dia seberangkan berupa duit receh 1.000, 2.000, atau mungkin ada yang berbaik hati memberinya 5.000. Profesi inilah yang paling sering dia lakukan selain kerja bangunan. Jika tidak ada proyek, di kota di mana Carlos ini tinggal, profesi seperti Carlos ini menyeberangkan kendaraan atau menyeberangkan orang yang lewat disebut dengan Pak Ogah atau polisi cepek. Karena jalan ini merupakan jalan perlintasan antar kota, sehingga mobil yang lewat merupakan mobil-mobil yang berukuran besar dengan kecepatan tinggi. Jadi cukup berbahaya bagi penyeberang jalan bila tidak ekstra hati-hati. Tidak terasa sudah hampir 20 tahun Carlos hidup menyendiri tanpa ada seorang pun yang mendampinginya. Dia masih terus melakukan profesinya sebagai penyeberang jalan, dan sesekali dia pergi bekerja ke kuli bangunan, dan setiap hari juga masih dengan rutinitasnya mencari rumput untuk kambing-kambingnya yang mulai bertambah banyak. Dalam profesinya sebagai penyeberang jalan, Carlos ini menyeberangkan para pelajar, mahasiswa, dan juga para pekerja profesional. Carlos melakukannya dengan senang hati, dan profesi ini sudah dijalaninya selama bertahun-tahun. Suatu hari, ketika dia menyeberangkan seorang mahasiswi cantik, Carlos diberi uang 10.000. Dia merasa sangat senang karena selama dia berprofesi sebagai penyeberang jalan, belum pernah ada orang yang dia seberangkan memberi uang sebesar itu. Dia merasa sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Terima kasih, Kak. Banyak sekali ini. Ngomong-ngomong, kakaknya mau kemana ya? Tanya Carlos. Sejak itu Carlos pun selalu memprioritaskan gadis itu untuk diseberangkannya. Walaupun terkadang ada orang-orang lain yang lebih dahulu minta diseberangkan, tetapi gadis itu yang selalu dia prioritaskan untuk diseberangkan. Dan ternyata gadis itu memang sangat baik kepada Carlos. Setiap diseberangkan, dia selalu memberikan Carlos. Tidak pernah dia tangan kosong kepada Carlos setiap kali Carlos menyeberangkan dia. Daerah persimpangan jalan ini merupakan persimpangan yang rawan dengan kecelakaan karena dilintasi oleh mobil-mobil besar, truk-truk besar yang berasal dari luar kota. Jadi, jasa Carlos menyeberangkan setiap orang yang lewat sangatlah bermanfaat bagi orang-orang sekitar tempat dia tinggal. Tidak jarang orang-orang seperti Carlos ini yang berprofesi sebagai Pak Ogah atau penyeberang jalan mengalami kecelakaan. Penyeberang jalan sebelum Carlos sudah beberapa kali mengalami kecelakaan, luka, bahkan sampai meninggal dunia. Namun Carlos tidak terlalu memikirkan risiko itu. Dia mengerjakannya dengan tulus. Beberapa penyeberang jalan pun sudah beberapa kali mengalami kecelakaan di sini, bahkan meninggal dunia. Jadi setidaknya dengan adanya para penyeberang jalan, risiko mengalami kecelakaan itu sangat berkurang jika ada
orang-orang seperti Carlos yang membantu menyeberangkan orang-orang yang menyeberang. Bahkan mereka sendiri tidak pernah meminta atau memaksa orang yang mereka seberangkan untuk membayar, baik itu orang ataupun mobil yang lewat. Satu hari gadis yang selalu memberikan Carlos uang ini tiap kali Carlos menyeberangkan dia, hendak menyeberang, namun cuaca dalam keadaan hujan. Lalu Carlos pun dengan semangat 45 menjemput gadis itu ke seberang dengan membawa sebuah payung, lalu menyeberangkan gadis itu dengan payung, lalu membawa dia berteduh ke warung di mana Carlos selalu duduk beristirahat. Wah, kalau giliran cewek cantik aja, kamu semangat 45 ya. Sampai hujan pun ditembus, kata seorang teman Carlos yang sering nongkrong di warung itu. Ah, nggak gitu juga, soalnya kasihan dengan kakak ini. Lagi pula kakak ini sangat baik sama aku, jadi wajar kan aku juga baik sama dia, kata Carlos. Ya, asal jangan baper aja lah, nanti sifat kamu yang baper itu kumat lagi, kata teman Carlos itu sambil tertawa. Hahaha. Sejak sewaktu SMA dulu, Carlos ini dijuluki Carlos baper. Akhirnya orang-orang di lingkungan rumahnya, tempat dia kerja, bahkan tempat dia nongkrong pun memanggil dia dengan baper. Bukan lagi Carlos, tapi Carlos sama sekali nggak keberatan dengan sebutan dari orang-orang di sekitarnya itu. Dia fine-fine aja, karena memang Carlos ini adalah orang yang baik, polos, tapi baperan. Ngomong-ngomong, baru pulang kuliah ini kak, kata Carlos kepada gadis itu, merasa dirinya lebih muda sehingga memanggil kakak kepada gadis itu.